Nah, saudara, saya yakin dalam hidup kita ini, kita mau bahagia ya, mau cepat-cepat keluar dari prosesnya Tuhan, yaitu padang gurun. Saudara, begini, ada orang ya, kemewahan, apalagi yang bisa membuat dia bahagia. Ini tadi kan saya katakan, kita kan mau hidup bahagia ya. Dan saya selidiki, biasanya itu bisa terjadi adalah ketika keinginan kita terwujud. Betul nggak? Ya. Nah, kalau orang yang suka kemewahan, maka ketika barang mewah itu ada di tangan dia jadi bahagia. Tapi itu sesaat. Percaya nggak? Apalagi nih, keasrian. Artinya kalau lihat rumah-rumah yang asri itu sejuk, maka dia akan coba menghadirkan keasrihan ke dalam rumah, betul nggak? Beli pohon berapa biji supaya asri, dan itu kalau terwujud dia bahagia. Apalagi prestis, harga diri. Wah, kalau dihormati orang, rasanya bahagia gitu ya. Maka saudara akan mencoba menghadirkan itu dengan apa? Mungkin pakai baju yang bagus, mobil yang mewah. Ya nggak tahu dah, saudara pamer di medsos, bisa juga seperti itu, menghadirkan prestis itu ya ke dalam hidup orang itu. Apalagi kesejukan ya. Maka saudara mau menghadirkan itu, pergi ke puncak ya, apalagi itu ketenangan ya. Makanya saudara rela bayar segala sesuatu, pergi ke sungai yang airnya mengalir, apa tuh, ketenangan kan, terus ada burung berkicau, bayar sesuatu, menghadirkan itu. Nah, saya tanya, kalau bahagiamu itu adalah karena Tuhan, siapa yang kau hadirkan? Jujur ya saudara, saya tanya, saudara ini bahagia karena apa? Berkat Tuhan atau karena Tuhan? Tadi yang jawab Bu Erna, benar ya. Kalau hari ini bisa dua-duanya, masalahnya prioritasnya siapa ya? Tuhan atau pribadi Tuhan. Nah, kalau saya bangun tidur selalu saya berkata seperti itu, buat hati saya gembira karena Tuhan. Ya, kegirangan yang dari Tuhan. Nah, kalau saudara punya hati seperti saya, maka saudara akan berusaha untuk menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, karena kehadirannya itu bisa buat bahagia. Itu saya ya. Keluarkan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Next, ayat 5. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita bahagia karena Tuhan, maka kita akan mencoba menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, dan biasanya apa yang membuat kita bahagia, kita akan pamerkan. Betul nggak? Maka kita akan pamerkan Tuhan. Kalau tadi saya cerita tentang kemewahan, dengan kemewahan orang itu bisa bahagia, bisa nggak? Bisa, tapi sesaat. Maka kemewahan itu dia akan pamerkan. Nggak mungkin disembunyikan dong. Saya pernah cerita kan, kalau saudara bahagia karena kemewahan, misal mobil BMW, nggak mungkin saudara umpetin itu BMW, saudara akan pamerkan. Begitu juga kalau saudara bahagia karena Tuhan, dan Tuhan yang membuat engkau bahagia, maka saudara akan pamerkan Tuhan. Dengan cara apa? Lihat ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saya artikan ayat ini, supaya orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupanmu. Kok lu bahagia? Kok lu tersenyum? Padahal lu baru di PHK. Padahal lu lagi mengalami kesulitan ekonomi. Padahal lu lagi mengalami ini dan itu. Nangkep ini? Artinya apa? Tetap bersukacita, bersyukur meskipun mendapat hal yang buruk. Seperti contoh yang tadi saya cerita tentang seseorang hamba Tuhan yang mau pulang kampung mengalami masalah ini dan itu. Saudara mengerti ini? Dan jadi bersyukur lawannya bersungut. Jadi orang yang bersungut, ternyata saya selidiki,
adalah orang yang tinggi hati, tadi ya di awal udah saya katakan. Kenapa? Menuntut terlalu lebih. Lu ke gereja itu yuk. Yang mana? Ya, di A. Waduh, nggak ada AC-nya. Itu nggak? Panas. Lu tahu kan pakaian gue seperti ini, gue mah gampang keringet. Jadi, ya udah lu cobain dulu dan katanya hamba Tuhan. Ayo, ya udahlah. Nyampe nih. Keringetan dia. Ngomel dia. Gereja apaan kok nggak diberkati Tuhan? Katanya lu punya Tuhan yang kaya raya. Kipas angin aja ruang segede gini, ada kecil segini. Kebangetan. Ngomel tuh. Bersungut. Nah, bersungut itu tadi saya katakan apa? Tinggi hati. Kenapa? Menuntut terlalu banyak manusia atau keadaan ya. Nah, sekarang saya bahas dulu soal orang tinggi hati. Orang tinggi hati adalah orang yang berani memulai hari tanpa doa. Dari saya cerita tadi pelayanan, terus dia bisa ngomel, ngedumel gitu ya. Bayangkan orang ini saya yakin berani memulai hari tanpa doa. Itu orang tinggi hati ya. Merasa mampu tanpa Tuhan. Biasanya orang seperti ini selidiki nih. Tuhan itu adalah pilihan atau tujuan akhir. Belum mentok, belum benjol, belum berdarah-darah, belum tengkurap, belum Tuhan tuh. Iya apa enggak? Mungkin Anton punya pengalaman kali ya. Ton, kamu ketemu Tuhan di mana? Lagi di pesta pora, lagi dapat undian, apa dapat COVID dan umur kamu udah tinggal udah mau tinggal di situ baru ingat Tuhan kan? Ini contoh. Dan saya katakan orang yang tinggi hati adalah Tuhan itu adalah pilihan dan tujuan terakhir. Orang yang bersungut adalah orang yang kurang percaya kepada Tuhan karena andalannya itu adalah ilah lain. Nah, ini saya mau bahas sekarang ke penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu apa sih? Satu sistem yang kita buat di mana ada yang lebih penting daripada Tuhan. Mungkin zaman dulu, patung kali yang saudara sembah-sembah. Zaman sekarang itu bukan. Mungkin uang yang saudara sembah. Kalau hari ini ada orang yang nggak datang ibadah, ternyata Tuhan kalah juga sama Mamon. Tadi saya ngomong sama Ibu Erna. Kemana? Oh, lagi, maaf ya, jangan disampaikan Ibu. Kirim barang. Saya ngomong apa sama Ibu Erna? Kalah juga ya Tuhan ya. Emang Tuhan mau nyita waktu kamu berapa lama di sini? Pagi-pagi, saya marah kalau mau ke gereja. Ngomong. Iya. Ya Bu, nanti ya nggak usah di ini. Ini contoh. Berarti ada yang lebih tinggi dari Tuhan dong. Apa? Saya katakan berkat Tuhan, yaitu Mamon. Nah, saya mau bahas begini. Jadi orang yang bersungut adalah orang yang kurang percaya kepada Tuhan karena ada andalan lain, yaitu uang ya. Jadi ada Tuhan yang lain. Tuhan lawan berkat Tuhan. Sumber lawan sarana. Tuhan itu adalah sumber. Pekerjaanmu, jabatanmu, usahamu, itu adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk memberkatimu. Kalau sumber itu, saya anggap aja toren atau pump. Sarana itu, ya tadi ya, pekerjaan yang dinaikkan, usaha dilancarkan, kedudukan, posisi jabatan, itu keran air. Saudara bayangkan, kalau saudara lebih utamakan, lebih meninggikan si keran airnya, sarana, saudara itu bodoh apa pintar sih sebenarnya? Kenapa orang itu tidak bisa berpikir Tuhan itu sumber? Berkat Tuhan, sumber. Sarana itu seperti tadi saya katakan, pekerjaan, usaha, itu sarana yang dipakai Tuhan untuk memberkatimu. Keran air saudara perhatikan, pam saudara nggak perhatikan. 1 tahun nggak dibayar, misalnya ya, nggak ada sumbangsinya kepada pam itu atau torennya nggak pernah diperiksa. Saudara bisa bayangkan nggak? Saudara coba, saudara menyelidiki dalam hatimu ya. Hari ini kan kita mau tahu hati kita.
Saudara ini sebenarnya mengandalkan Tuhan atau berkat Tuhan? Saudara yang tahu. Saya itu tenang. Kalau saya lihat tabungan saya, wah masih cukup untuk 1 tahun nih. Sakit, wah tabungannya masih cukup untuk mengcover penyakit saya. Walaupun dokternya udah bilang, Bu, ini penyakitnya mesti dioperasi sekian-kian. Masa sih, Bu, dok? Iya, ini perlu biaya sekian-sekian. Dia bukan lihat Tuhan nih. Dia lihat dulu rekeningnya. Oh, aman. Iya deh, dok. Tenangmu itu di Tuhan atau di berkat Tuhan? Jawab yang jujur. Karena saya pernah seperti itu. Mau bayar tagihan sekian-sekian. Saya lihat dulu rekeningnya. Udah tenang. Terus doa gak? Doa. Asal lewat. Di situ Tuhan proses saya. Tuhan bikin sampai lu nol, sampai tengkurap. Lu mau ngandelin siapa? Kira-kira beginilah ya. Pujian dan penyembahan. Apa yang saudara tangkap tentang pujian dan penyembahan? Ada bedanya. Saudara aus mau minum. Saudara mau bayar kebayar. Saya aus, saya mau minum. Minum dulu ya. Kebetulan aus juga. Terima kasih ya Tuhan. Saya aus, Tuhan siapin air. Saya lapar, saya mau makan. Roti ada lu. Terima kasih Tuhan. Itu namanya apa? Pujian. Mengalami hal ini, hal itu. Anggap itu ya. Mau minum air, aus banget nih. Gak ada. Lapar. Mau makan roti. Juga gak ada. Tuhan, Kau baik. Sungguh baik. Itu penyembahan. Tangkap. Makanya firman Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan gak ada apa-apa, saudara bisa mengucap syukur gak? Itu saudara sedang menyembah. Tangkap ini? Kenapa jadi melotot? Saudara ngerti gak? Oke, ya. Makanya firman Tuhan berkata begini. Coba ya Ibu.